Boy mendapatkan tugas shift malam pertamanya di restoran tempat ia bekerja. Namun ada yang aneh di restoran tersebut. Restoran tersebut mirip seperti bunker daripada restoran. Dan apakah shift malam Boy akan mulus? Restoran tempat Boy bekerja memiliki dua shift. Yang pertama adalah shift pagi dan yang kedua adalah shift malam. Pada shift pagi, karyawan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Namun pada shift malam, karyawan bekerja dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Ini memang tidak adil, tetapi ada sebuah misteri yang menyelimuti restoran tersebut yang disembunyikan oleh para petinggi restoran tersebut, yang akan diungkap oleh Boy dan kawan-kawannya. Kira-kira apa itu rahasianya? Saksikan saja. Pergantian sore menjadi malam telah selesai. Inilah saatnya Boy untuk bekerja. Dia ditemani oleh ketiga temannya, yaitu ada Sarah, Rara, dan Joko. Sarah dan Rara adalah kakak beradik, sementara Joko adalah senior dari Boy, Sarah, dan Rara. Joko sudah melakukan shift malam sebanyak 10 kali, namun tetap rasa takut yang menyelimuti Joko mengenai shift malam tidak bisa disembunyikan. Namun Joko tetap berperilaku dewasa kepada ketiga temannya itu, Boy, Sarah, dan Rara, agar mereka merasa terlindungi saat shift malam. Karena shift malam di restoran tersebut benar-benar mengerikan. Meskipun ya berada di tengah-tengah kota, tetapi tetap pada jam 10 malam adalah waktu paling mengerikan pada saat shift malam di restoran tersebut. Karena hal mengerikan tersebut kemungkinan akan terjadi dari jam 10 malam sampai mau awal pagi jam 5. Nah, ingat ya, jam 9 sampai jam 5. Awalnya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, Boy, Sarah, Rara, dan Joko melayani para pelanggan dengan sangat baik dan juga ramah. Namun, semua itu akan berubah dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Malam semakin larut. Joko tetap mengawasi CCTV. Entah kenapa Joko sering mengawasi CCTV mulai dari jam 9 malam sampai jam 10 malam ini. Itulah yang membuat Boy kebingungan. Namun Sarah memberitahu Boy bahwa ada sesuatu yang mengintai kita pada jam 10 malam. Boy yang kebingungan pun dia ingin mengecek dari pintu kaca yang ada di restoran itu. Namun saat mau mengecek, tiba-tiba dia dihadang oleh Rara dan Sarah. Mereka berkata, "Kau yakin ingin mengeceknya, Boy?" Mendengar perkataan Sarah tersebut, seketika Boy langsung terduduk lemas. Entah kenapa tiba-tiba dia langsung terduduk lemas. Dan pada samar-samar malam, Boy melihat ada sosok wanita berbaju merah, berambut panjang, menatap marah ke arah mereka. Boy yang saat itu ditambah melihat itu lagi, seketika dia pun langsung pingsan. Joko langsung mengecek keadaan Boy dan dia berkata kepada Sarah apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sarah juga terpaku melihat ke arah pintu depan. Akhirnya Joko langsung berkata, "Ayo semuanya ke pintu belakang, cepat." Akhirnya Sarah pun yang sudah tersadar, dia pun langsung menuruti perkataan Joko dan dia langsung ke pintu belakang. Joko langsung menggendong Boy yang terduduk lemas saat itu. Mereka pun langsung ke pintu belakang. Saat sudah di pintu belakang, mereka tahu kalau Rara ternyata ketinggalan. Rara saat dicek oleh Joko tidak ada, dan yang dia temukan hanyalah wanita berbaju merah yang dia lihat di depan pintu sedang masuk ke dalam restoran. Wanita itu langsung berlari cepat ke arah Joko dan langsung mencekik leher Joko sampai Joko tidak mampu bernafas. Joko seketika itu pun langsung pingsan. Di sisi lain, Sarah dan Boy yang saat itu sedang pingsan, mereka masih terduduk paku.
Sarah tidak percaya apa yang telah dia lihat. Namun dia juga mengkhawatirkan keadaan Rara. Namun saat dia mendengar suara teriakan Rara plus suara ketawa seorang perempuan, di situ tanpa pikir panjang Sarah langsung ke arah pintu depan dan dia melihat Sarah saat itu sedang ditawan oleh makhluk itu. Kondisi Sarah saat itu, mulutnya saat itu berlumuran darah. Ada bekas cakaran di pipi Rara dan saat itu Rara terlihat sudah pingsan, tubuhnya lemas. Saat itu Sarah juga ikut-ikutan lemas badannya. Dia terjatuh, terduduk paku dan tidak percaya apa yang telah dia lihat. Makhluk itu pun berkata, Jika saudarimu ini ingin lepas, berikan aku sepotong ayam. Bakar ayam itu. Jika tidak, saudarimu ini akan menjadi wadahku atau tumbal menjadi makananku. Sarah saat itu tatapannya kosong. Dia tidak percaya apa yang telah dia lihat dan apa yang telah makhluk itu katakan. Namun akhirnya sebagian kekuatan Sarah mulai terkumpul. Dia pun langsung berjalan ke arah dapur untuk memenuhi permintaan makhluk itu. Namun Sarah akhirnya pingsan. Pada jam 1 malam, Boy akhirnya terbangun. Boy melihat ada makhluk mengerikan. Makhluk itu tiba-tiba langsung berkeliling ke arah resto dan keliling resto sambil mencari apakah masih ada orang yang masih tersisa di restoran itu. Boy yang saat itu melihat makhluk itu yang wajahnya menyeramkan, Boy seketika langsung bersembunyi, berharap makhluk itu tidak menemukannya. Namun Boy salah, makhluk itu berhasil menemukannya. Dan makhluk itu langsung mengangkat Boy dan langsung membanting Boy ke arah pintu depan. Makhluk itu tiba-tiba langsung seolah-olah teleportasi ke arah Boy. Dia pun langsung dengan suara lirihnya dia berkata, Makanan lagi, makanan lagi, makanan. Boy seketika langsung lemas. Dia pun langsung membaca ayat kursi sebisa mungkin. Namun makhluk itu tetap dengan cengengesannya berusaha untuk meraih Boy. Namun setiap makhluk itu ingin meraih Boy, tangannya kepanasan. Dan begitu terus berulang-ulang sampai makhluk itu pun akhirnya terbakar seutuhnya. Saat makhluk itu sudah menghilang, Boy merasa aman. Dia pun langsung berlari ke arah pintu belakang. Namun badannya masih lemas. Dia melihat Joko dan Sarah yang pingsan. Tubuh mereka terlihat lemas, pucat. Akhirnya Boy berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat Joko dan Sarah untuk mencari bantuan. Dan dia tiba-tiba juga melihat Rara dengan berlumuran darah pingsan. Namun saat dicek oleh Boy, syukurlah Rara masih hidup. Akhirnya Boy terpaksa harus menunggu di dekat pintu depan karena dia tidak kuat untuk mengangkat ketiga orang tersebut. Dia pun berkata dalam hatinya, jadi ini yang dimaksud oleh Joko ya. Tapi apa yang dimaksud dengan Joko itu? Dan makhluk itu ingin apa? Kenapa dia meneror sampai separah itu kepada teman-temanku? Ini tidak beres. Namun rasa ngantuk tiba-tiba menyelimuti Boy. Boy pun memutuskan untuk langsung tidur karena saat itu dia merasakan matanya sudah benar-benar berat. Dia pun akhirnya terduduk lemas dan akhirnya Boy perlahan-lahan mulai tertidur. Matahari mulai menampakkan diri dari arah timur. Pagi hari akhirnya telah datang. Boy saat itu terbangun lemas dan dia melihat dia dikerumuni oleh banyak orang termasuk Joko, Sarah, dan Rara. Joko berkata kepada Boy bahwa semalam pada saat jam 10 malam Boy kesurupan. Semua pelanggan langsung pergi dari restoran. Mereka berlari karena ketakutan melihat keganasan Boy yang saat itu sedang kesurupan.
Para pembeli yang saat itu ada di restoran langsung lari karena ketakutan melihat Boy yang saat itu sangat-sangat mengerikan dengan kesurupannya. Joko, Sarah dan Rara mencoba sekuat mungkin untuk menahan Boy, namun Boy terlalu kuat. Boy baru bisa sadar dan baru bisa pingsan saat dia jam 1 malam. Tepat saat itu Boy terasa ngantuk dan terasa pingsan. Boy seolah-olah tidak percaya apa yang telah diceritakan oleh Joko. Namun Sarah dan Rara berkata, "Ya, itu benar, Boy." Boy bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya apa yang terjadi?